Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menampilkan tayangan video terkait tentang aksi demonstrasi menuntut pencabutan pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan oleh para mahasiswa-mahasiswa yang saya kira bahwa mahasiswa-mahasiswa ini adalah anak didik dari Rocky Gerung, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo yang notabene hadir di kampus UGM kemarin memberikan ceramah-ceramah yang sangat politis, yang tujuannya sebenarnya untuk melakukan adu domba terhadap rakyat Indonesia. Dan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini menurut saya bukan sebuah aksi untuk menyampaikan aspirasi, bukan aksi demonstrasi, akan tetapi gerakan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bagaimana reaksi dari seorang Prof. Mahfud MD dan juga Pak Hasan Nasbi membungkam omon-omon yang kemudian disampaikan oleh para mahasiswa-mahasiswa. Wis, kobong. Waduh. Terbakar. Aksi mahasiswa. Poskonya Bagong terbakar. Lagi menurut saya sih ini bukan aksi demonstrasi, melainkan gerakan pemberontakan terhadap bangsa. Penegak hukum, tangkaplah mereka-mereka ini. Selalu merusak fasilitas umum, fasilitas negara. Aduh, mahasiswa. Ini aksi demonstrasi terkait pencabutan pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Malang tentang membakar gedung DPR. Yang saya maksud bahwa ini bukan aksi demonstrasi, melainkan aksi pemberontakan. Cuma PKI, antek asing, koruptor bejat, mafia rakus yang takut sama revisi Undang-Undang TNI. Mitos dan fakta soal revisi Undang-Undang TNI. Yang pertama nih, mitosnya revisi Undang-Undang TNI ini bakal balikin dui fungsi TNI. Padahal nih, faktanya cuma nambah 5 kementerian dan lembaga. Itu pun yang terkait sama pertahanan dan keamanan nasional. Bukan masuk ke ranah sipil pastinya. Malah justru tetap dibatasi. Mitos selanjutnya nih, prajurit aktif bisa masuk BUMN. Padahal nih, faktanya hanya boleh di 15 kementerian atau lembaga tertentu. Di luar itu, wajib pensiun dulu. Lalu nih, mitos selanjutnya, prajurit aktif TNI bisa bisnis. Padahal tuh faktanya tetap dilarang, sama seperti aturan yang lama pastinya. Kalau kita mau usut nih, revisi Undang-Undang TNI ini udah diajuin semenjak pemerintahan sebelumnya. Udah pernah juga nih diajuin ke DPR jauh sebelum Prabowo dilantik jadi presiden. Tapi karena waktu itu ada transisi pemerintahan, maka RUU TNI ini baru bisa dilaksanakan di eranya Pak Prabowo. Nah, kenapa baru sekarang sih pada rame? Apa karena latar belakang Prabowo sebagai prajurit lalu dikait-kaitkan dengan militerisasi? Padahal kalian semua tahu nih, yang mengesahkan RUU TNI ini adalah Puan Maharani dari partai PDIP, dan juga ketua panjanya adalah Utut Adianto yang juga dari PDIP. Isu ini nih dibuat sebagian orang jadi heboh, seakan-akan menjadi awal kembalinya era Orde Baru, seakan-akan kembalinya dui fungsi ABRI, sampai nih ada hashtag kembalikan TNI ke baraknya. Rakyat itu terus ditakut-takuti dengan narasi sesat seperti itu. Dari kehebohan ini nih, jelas ada peran antek asing dan propaganda media yang didanai asing untuk memanfaatkan momen ini biar bikin gaduh negara dan menjatuhin citranya Prabowo pastinya. Mereka tuh kerahin juga buzzer-buzzer murahan biar trending di media sosial, menggiring opini negatif dan menyebar ketakutan. Ada juga nih oknum-oknum LSM yang didanai oleh asing pastinya, dengan mengatasnamakan masyarakat sipil yang masih keras kepala menolak RUU TNI ini. Cuma PKI, antek asing, koruptor bejat, mafia rakus yang takut sama revisi Undang-Undang TNI ini. Sejatinya, Undang-Undang TNI ini berfungsi untuk melindungi dan menjaga kedaulatan NKRI sesuai dengan amanat Undang-Undang. Mahfud MD juga menilai nih, kalau revisi Undang-Undang TNI ini membuat militer akan lebih proporsional. Gak ada tuh yang namanya dui fungsi. Kita tuh harus membudayain membaca dan sambil mencari fakta soal Undang-Undang TNI ini. Bukan cuma asal kritis dan FOMO doang. Oh iya, RUU Polri gimana kabarnya ya? Pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin lebih resmi masuk akal. Itu kecenderungan ke arah kembali dui fungsi tidak ada lagi. Ya, saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung presiden, itu sejak dulu. Begitu. Yang kedua,
Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu yang sifatnya administratif logistik gitu diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke dui fungsi. Pasal 47 ya yang menambah dari 10 menjadi 15 atau 16 institusi yang bisa dimasuki sipil itu dianggap itu kembali ke dui fungsi. Tapi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya ya yang sekarang ditambahkan itu seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, kemudian terorisme dan sebagainya, kejaksaan ini sudah ada semuanya, cuma ada di berbagai peraturan perundangan lain. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan kalau institusi yang mempunyai pintu untuk dimasuki oleh TNI, malah dikurangi satu, KKP Kelautan dan Perikanan itu juga sekarang malah dicabut dari yang selama ini sudah ada dan pernah ada gitu. Mana yang harus menimbulkan gejolak? Coba kalian baca. Saya sudah kirim ke teman-teman wartawan tadi. Kata di bagian mana coba yang masih menimbulkan gejolak? Rancangan undang-undang tersebut apa? Coba sebutkan satu yang menimbulkan gejolak. Coba dengar ini Pak Hasan. Ya, penambahan yang mana? Sebut. Bahwa draft rancangan tersebut sudah dikirim ke yang kalau masa pensiun apa masalahnya itu kan prajurit aktif. Lalu yang saya sampaikan tadi kemarin saya lihat di masyarakat salah satunya soal operasi selain militer Pak. Nah itu kan dari dulu sudah ada operasi militer selain perang. Banyak yang beranggapan bahwa itu kemudian dapat berpotensi menjadi pasal karet. Ini gimana? Operasi militer selain perang itu kalau ada bencana, pemulihan bencana itu operasi militer selain perang. Kalau ada jembatan putus, itu jembatan darurat dibangun oleh militer, itu namanya operasi militer selain perang. Ya, kalau ada pemberontakan bersenjata misalnya, itu juga menjadi bagian dari operasi militer selain perang. Jadi operasi militer selain perang itu harus digarisbawahi selain perang. Jangan operasi militernya, tapi selain perang. Sekarang mana yang menurut kalian kontroversial lagi yang mana? Mas, sebenarnya bukan terkait kontroversial, namun masyarakat menganggap ini terlalu terburu-buru. Itu gimana? Undang-undang ini sudah dari beberapa tahun lalu kan direvisikan. Ini kan bukan ujuk-ujuk, dari berapa tahun lalu. Coba searching, kalian kan wartawan. Browsing dari kapan nih RUU revisi Undang-Undang TNI ini mulai digodok? Sudah berapa tahun yang lalu kan? Mungkin yang jadi catatan karena tidak ada di Prolegnas 2025 Pak. Gitu. Iya, tapi kan ini sudah direncanakan lama. Jadi kalau undang-undang itu misalnya sudah matang ya, sudah bisa untuk segera untuk diundangkan, kenapa enggak dibicarakan? Ini kan untuk memperkuat fungsi-fungsi yang selama ini sudah ada tapi belum diakomodir oleh undang-undang. Waktu kita Covid, kita punya kepala BNPB jenderal aktif, Jenderal Doni Munardo. Itu nggak diakomodir dalam undang-undang loh. Tapi kalian protes nggak? Ada jenderal aktif memimpin BNPB, jadi ketua Satgas Covid, nggak pulang-pulang dia, mungkin setahun dia nggak pulang-pulang itu untuk menangani Covid. Almarhum Jenderal Doni Munardo. Ada yang protes nggak? Tapi itu belum ditampung dalam undang-undang. Hari ini diformalkan dalam undang-undang bahwa BNPB boleh dijabat oleh TNI aktif. Ada masalah nggak dengan itu? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekarang itu yang dicari-cari kemarin, yang hantu-hantu, yang pasal-pasal yang dianggap kemarin menakutkan tuh setelah dicari nggak ketemu kan? Kalau nggak ketemu kenapa masih marah? Ya, kecuali kalian bisa tunjukkan mana yang bermasalah. Gitu. Ya, kecuali kalian bisa tunjukkan mana yang bermasalah, baru kita bahas. Kalau nggak ketemu kenapa masih marah? Kan gitu. Sekarang itu justru jabatan-jabatan itu dikunci. Di dalam undang-undang itu ada 15 jabatan. Itu sama halnya memperlihatkan. Selain 15 jabatan ini,
kalau mau diisi oleh TNI aktif, maka dia harus mundur atau pensiun. Justru pasalnya sangat tegas. Ini jabatan yang boleh buat TNI aktif. Di luar jabatan ini, maka dia harus pensiun atau mundur. Ini pasal yang sangat clear, sangat terang benderang, dan ketakutan-ketakutan yang selama ini digembar-gemborkan di media sosial nggak ada. Kalian sebagai wartawan juga nggak bisa sebutkan kan? Pasal mana yang hari ini harus menimbulkan ketakutan, yang mana? Bakamla, keamanan laut, butuh ekspertisnya TNI nggak? Bisa nggak sipil kayak kita ini jadi komandan Bakamla, Badan Keamanan Laut? Nggak bisa kan? Nah sekarang diformalkan. Yang kayak gitu-gitu. Sudah saya duga kemarin ketika Mas Ganjar dan Mas Anies masuk di kampus-kampus, ya, ceramah di masjid, memprovokasi mahasiswa, dan ya, menggibah pemerintah yang sah, presiden yang dipilih oleh rakyat. Patut diduga dia memang sengaja, ya, tidak ujuk-ujuk, ya, memang sengaja masuk di kampus-kampus memprovokasi mahasiswa dan ujung-ujungnya demonstrasi. Ini ada gerakan yang memang terstruktur, ya, terkoordinasi, ya, ada yang gerak di kampus, ada yang main di media sosial, ya, jadi provokator, buka komal, ya, di live streaming mereka memprovokasi netizen untuk membenci negara, membenci pemerintah. Kemudian ada media yang didanai oleh proksi asing, media tempe dan yang lain. Apakah kita harus diam? Tidak. Kita harus pantau betul, ya. Jikalau mereka mengganggu negara kita yang sedang menata bagaimana negara kita bisa menjadi negara maju, kemudian diganggu oleh pihak-pihak yang saya anggap mereka tidak punya rasa nasionalisme. Yang penting, jikalau dia tidak berkuasa, jikalau dia tidak bisa korupsi, maka harus dilawan. Dan presiden kita sedang berhadapan dengan para orang-orang yang bermental korup, orang-orang yang memang jahat. Dia terusik, ya, sumber pangannya dia terusik sehingga dia melawan dengan cara memprovokasi, mengerahkan mahasiswa, seolah-olah kebijakan pemerintah itu semua salah, tidak ada yang benar. Oke, sahabat-sahabat, mahasiswa-mahasiswa yang hasil didikan dari Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, Rocky Gerung, inilah hasilnya. Katanya mereka menyampaikan aspirasi menolak terkait tentang pengesahan rancangan undang-undang Tentara Nasional Indonesia, padahal Prof. Mahfud MD dan juga Pak Hasan Nasbi menjelaskan secara detail urgensinya yang kalian aspirasikan di mana, karena tidak ada hal yang kemudian membahayakan, apalagi seperti yang kalian isukan bahwa ini akan mengembalikan dui fungsi ABRI, akan mengembalikan masa Indonesia menjadi masa Orde Baru. Itu kan tidak ada urgensi yang mengarah ke sana, dan bahkan hanya hal-hal yang kemudian ataupun titik-titik yang seharusnya ditempati oleh Tentara Nasional Indonesia itu yang kemudian dilakukan revisi. Dan ini bukan hal baru karena ini sudah lama kemudian direncanakan. Jadi aksi demonstrasi yang saya tampilkan di awal tadi, khususnya yang terjadi di Kota Malang, menurut saya ini bukan aksi demonstrasi, ini bukan aksi menyampaikan aspirasi, tapi ini adalah aksi dalam bentuk melakukan pemberontakan terhadap bangsa. Dan kita bisa saja meyakini bahwa mereka ini dibiayai oleh antek-antek asing, karena hanya antek asing, hanya mafia yang rakus yang kemudian tidak menyetujui terkait rancangan undang-undang TNI yang sudah disahkan oleh Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan sudah jelas bahwa yang mengesahkan ini adalah Mbak Puan dan ada Bang Utut di sana yang kemudian juga terlibat dalam pengesahan rancangan undang-undang Tentara Nasional Indonesia. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa seharusnya lebih mewaspadai antek-antek asing yang memang menginginkan perpecah belahan di antara seluruh rakyat yang ada di Indonesia, karena kita meyakini bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, ribuan pulau, dan beberapa jenis agama, akan tetapi kita tetap satu dalam bingkai perbedaan. Nah, ini yang kemudian membuat para orang-orang asing itu tidak senang dengan kondisi ataupun kedamaian yang ada di Indonesia, sehingga mereka melakukan provokasi adu domba untuk kemudian menciptakan perpecah belahan di antara tubuh Indonesia supaya mereka bisa lebih leluasa masuk untuk menguasai bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.